teman dari multimedia, yaitu Nadwa. Halo Nadwa. Halo. Nah, perkenalkan nama saya Nadwa Dava. Saya di sekolah SMK Pada Aktripa di di jurusan multimedia. Gini ya Kang, aku mau nanya nih, kan tadi masuk multimedia nih. Kenapa sih bisa masuk multimedia? Ya awalnya tuh karena ya bisa dibilang kepaksa karena nggak keterima di sekolah impian ya. SMK 11 itu ya kepaksa masuk ke sini karena orang tua, terus kayak lihat-lihat jurusannya nggak ada jurusan yang diinginkan gitu, terus kayak orang tua tuh ngedorong-dorong buat masuk multimedia. Emang awalnya pengen masuk jurusan apa sih Kang? Awalnya tuh mau masuk jurusan otomotif Otomotif. ya, karena ya suka juga ya kayak motor gitu, karena hobi juga lah, bisa dibilang hobi. Nah, tadi kan pengen masuk ke otomotif ya. Terus tiba-tiba masuk ke multimedia nih. Ada nggak sih Kang culture shock di multimedia? Ya pasti ada, karena ya baru juga kayak baru mengenal dunia baru ini, kayak kaget lah, oh ternyata gini, karena nggak punya basic juga kan, nggak Yeah. tahu tentang apapun itu di bidang multimedia. Emang kalau boleh tahu nih Kang, di multimedia tuh belajar apa aja sih Kang? Di multimedia itu belajar kayak desain, terus desain 3D, desain 2 dimensi juga, animasi, terus kayak motret juga belajar. Berarti banyak ya Kang Banyak bidangnya? sih. Kayak RPL juga termasuk ada juga di Oh, ada. multimedia. Moding tuh? Ada? Ya kayak cuman selewat aja. Oh, tapi lebih mengkerucutnya tuh di mana sih Kang? Itu tuh kayak tergantung kitanya juga, kita minatnya kemana, kita sendiri juga yang memperdalami itu. Oh gitu. Kayak di sekolah tuh cuman ngasih tahu basic-basicnya aja, kayak kulitnya lah kalau bisa dibilang. Kayak kita mau ngulik tuh yang ngulik sendiri dalamnya. Dari sekian banyak bidang nih Kang, Akang lebih suka bidang apa? Untuk saya sendiri tuh kayak sukanya di bidang desain, tapi berhubung kayak di PKL itu kita terjunnya di 3D, kayak lama-lama juga ya suka karena terbiasa. Awalnya tuh nggak suka 3D itu karena ya Pusing gitu? Ya pusing, kayak pusing gitu kan. Karena di sini kepaksa ya harus 3D juga, kayak mencoba hal baru, ya ternyata emang seru. Kalau kita jangan itu gampang apapun itu. Emang awalnya hobinya apa sih Kang? Apakah bersangkut paut dengan 3D ini atau enggak? Kalau hobi itu nggak ada sangkut pautnya sama ini, karena hobi saya itu kayak olahraga, Olahraga apa? basket, terus kayak alat musik, Oh, ya terus kayak motor juga lah suka. kenapa sih Kang suka tentang musik, alat musik dan olahraga kayak gitu? Ya karena mungkin olahraga sehat kali ya. Sehat ya. Terus kayak alat musik itu kayak gabut aja di rumah, kayak di kamar sendiri, bengong ngapain kan, daripada nggak ada kerjaan ya main gitar paling. Oh gitu. Balik lagi ya Kang. Nah, Akang kan selama 3 tahun nih kan di multimedia. Di sekolah pernah bikin apa aja sih Kang? Karya apa gitu yang udah Akang buat? Banyak sih, kayak animasi 2 dimensi, terus kayak pengambilan gambar, kayak panning, terus zooming, apalah banyak pokoknya. Terus kayak logo, aset-aset 3D itu juga banyak gitu. Kayak kalender kemarin baru-baru ya, bikin kalender, desain kita sendiri. Nah, kan kerjanya juga banyak ya Kang. Pernah gak sih Kang Akang sendiri ikut lomba gitu? Kalau untuk lomba belum pernah sih, Kenapa? karena ya merasa skill saya itu masih di bawah rata-rata lah. Kayak masih takut gitu. Oh, lah. masih takut Ya. gitu. Padahal udah bagus loh Kang. Takut untuk memulai gitu. Iya, karena malu lah. Kayak gitu. Nah, Kang, kalau misalnya di luar yang tadi Akang jelasin gitu ya, ada gak sih Kang project lain yang dikerjain di sekolah yang besar gitu? Proyek yang besar di sekolah itu tidak ada sih, nggak pernah ikut-ikut kalau di sekolah. Oh iya. Ya, kayak paling proyek-proyek sendiri aja, kayak di sekolah tugas-tugas, kayak praktek, paling gitu aja.
Akang kan banyak kan nih selama 3 tahun belajar multimedia banyak proyeknya. Nah, ada gak sih Kang proyek yang paling berkesan gitu menurut Akang? Yang paling berkesan tuh kalender kali ya. Iya. Karena ya kita tuh ngedesain kayak sesuai keinginan kita sendiri gitu. Kayak langsung terus si kalender itu tuh bisa disimpan juga buat dikenang-kenangan di rumah. Oh gitu. Nah, terus itu tuh nggak ada patokannya untuk ini tuh kalendernya harus gini loh, harus gitu. Itu emang pure gitu ya Kak? Oh, nggak ada. Paling patokan tuh di ukurannya aja. Ukuran. Ya kalau masalah desain tuh kayak kita sendiri gitu yang itu kayak ya sesuai apa kayak apa ya? Sesuai keinginan ya, gitu. keinginan kreasi kita gimana gitu. Emang Kang kalendernya tuh segede apa sih Kang kalau boleh tahu? Ukuran A3 kalau nggak salah. Besar ya berarti? Ya, besar. Kayak segitiga gitu. Oh gitu. Yang duduk. Oh iya ya. Susah nggak sih Kang bikin yang kayak gitu? Ya karena itu tuh bagian di bidang desain, di bidang yang saya suka, yang saya sendiri suka. Jadi ya bagi saya nggak susah, karena suka. Karena suka jadi Ya, gak susah ya. gitu. Nah Kang, kan sekarang lagi PKL ya di PTL SKK. Akang ada di bidang apa? Di bidang aset 3D saya sekarang. Aset 3D. Itu tuh bikin apa aja sih Kang? Kayak kemarin tuh kayak produk-produk IWK, terus apa ya, barang-barang yang PTL SKK punya untuk dijual ya saya bikin asetnya, kayak bentuk-bentuknya gimana, untuk ya diiklanin lah kayaknya. Gitu. Oh berarti kayak isi-isi dari feed IG kayak gitu. Ya. Bentuknya animasi 3D gitu. Ya. Boleh tahu gak sih Kang? Nah selama bikin project kayak gitu tuh rentang waktunya itu berapa lama sih Kang? Kalau waktu itu tergantung tingkat kesulitannya juga. Rata-rata kalau misalkan waktu produk IWK saya tuh bikin paling cepat sehari. Sehari? Sehari bisa 2. Itu tuh kayak tingkat kesulitannya emang minim lah. Iya. Ya, jadi sehari tuh bisa dapat 2. Tapi yang kemarin bikin gedung tuh udah 1 minggu. 1 minggu? Ya gedung 4 lantai. Ya 4 lantai 1 basement. Nah itu tuh udah 1 minggu kan. Nah itu pengerjaannya udah berapa persen nih Kang? Sekarang tuh udah 95%, tinggal kayak warna sama ada yang kurang lah detailnya. Oh gitu. Nah untuk satu gedung itu tuh Kang Akang kerjain sendiri kah dalam waktu 1 minggu atau gimana? Atau barengan? Itu tuh kita tuh di sana di TB tuh ada 4 tim, satu tim tuh 4 orang. Kayak terus dapat tugas bikin gedung tuh ada 2 gedung, Labtek 7 sama Labtek 8. Jadi ya kita tuh bagi tugas, bagi grup lagi dalam satu kelompok tuh. Jadi kita tuh satu gedung 2 orang. Oh gitu. Kalau misalnya bikin gedung itu tuh Akang ngerjainnya di aplikasi apa sih Kang? Saya sendiri tuh kayak karena di sekolah disuruhnya kayak di sekolah belajarnya Blender, ya saya menggunakan Blender. Blender. Ya. Kan tadi bikinnya di aplikasi Blender ya Kang. Nah ada nggak sih Kang kesulitan gitu pas pakai Blender itu? Kalau kesulitan sih enggak, kayak paling apa ya, kayak penghalang lah, kayak device-nya nggak memadai, paling gitu aja. Gitu. Ya. Nah di Blender tuh Akang biasanya dipakai untuk kedesainan apa aja sih Kang? Atau semuanya di situ? Kalau Blender tuh khusus 3 dimensi aja, 3D. Oh, 3 dimensi. Ya. Kayak misalkan aset-aset, kayak animasi juga bisa, tapi 3D berbasicnya. Kalau misalkan 2 dimensi tuh kayak ke animate. Terus kalau desain-desain lebih ke Corel Draw atau enggak Adobe Illustrator gitu. Oh gitu. Nah kan tadi banyak banget ya proyek tentang animasinya. Ada nggak sih Kang tantangan atau hal yang ngehambat pas bikin animasi itu tuh? Tantangan gimana sih? Ya kayak susah nih, kadang suka nge-lag atau gimana? Mungkin ada? Kalau hambatan mungkin kayak PC-nya yang nge-lag, si laptop itu yang nge-lag. Kayak berat, terlalu berat, paling kayak gedung tuh banyak detailing-detailingnya kan. Jadi kayak laptop kita tuh nggak kuat untuk ngerendernya. Paling itu aja. Terus gimana Kang cara Akang untuk menyikapi hambatan itu? Ya kayak
sering nge-refresh laptop, terus kayak nge-restart gitu paling. Animasi berarti nggak jauh dari yang lagi rame nih ya Kang, anim nih. Oh iya. Tahu kan Anime, pastinya ya. anim. Tahu. Nah itu tuh termasuk sama animasi kan. Nah, Akang pernah nggak bikin anim? Kalau misalkan dalam bentuk gambar tuh belum pernah, karena ya nggak suka juga ngegambar, karena ini tuh bidang yang baru aku pelajarin gitu, dunia Iya. baru aku. Terus kayak paling kalau untuk bikin paling project dari sekolah animasi 2 dimensi, kayak waktu praktek tuh bikin animasi 2 dimensi kita sendiri-sendiri masing-masing gitu. Dalam projectnya tuh kalau nggak salah tuh bikin yang Toto sama Idai, nama animasinya tuh kayak menceritakan tentang apa ya, kesulitan mencari pekerjaan saat di COVID gitu. Oh Iya. gitu, keren. Nah Kang, untuk aku yang awam nih ya di dunia multimedia, menurut Akang bisa mulai dari mana nih untuk belajar multimedia? Paling di desain kali ya, karena kalau di desain tuh bagi aku tuh kayak mudah, seru lah. Terus kayak kalau misalkan mau belajar tuh asal kitanya ada kemauan, terus kayak suka juga lah ke bidang itu, ya pasti gampang, mudah untuk dipelajari gitu. Untuk kedepannya nih Kang, nah Akang mau melanjutkannya gimana? Apakah tetap di bidang multimedia kah? Atau ada hal lain yang pengen Akang coba? Untuk melanjut tuh kayak paling ya kuliah ke bidangnya masih di area multimedia juga, tapi ke RPL sih kayaknya. Gitu. Ya kayak IT, karena lebih suka kayak coding tuh kayaknya seru gitu, belajar pengen hal baru lah coding. Boleh nggak Kang, aku minta pesan nih untuk PTLSKK dari Akang? Ya pesan saya untuk LSKK tuh semoga LSKK kedepannya lebih baik lagi, Amin. terus kayak diperlancar kayak urusan-urusannya gitu kan. Amin. Kayak dipermudah lah gitu intinya. Amin. Wah guys, seru banget kan ngobrol-ngobrol dengan Kang Nadwa ini. Penasaran kan siapa lagi ya narasumber kita selanjutnya?